Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1029 sudah rilis versi bajak lautnya, yang tentunya masih dalam bahasa Arab. One Piece Chapter 1029 mendapatkan judul Tower, atau lebih dikenal dengan sebutan turret untuk bocil-bocil ML. Judul kali ini mengacu pada salah satu kartu gaple milik Basil Hawkins yang bergambarkan menara. One Piece Chapter 1029 mendapatkan jatah cover page, di mana kali ini Oda menggambarkan sosok Jewelry Bonnie dan sekelompok berang-berang yang sedang melakukan kompetisi siapa yang dapat memakan paling banyak mie soba yang ada di sana. One Piece Chapter 1029 dimulai dengan melanjutkan situasi membagongkan yang terjadi pada chapter lalu. Para Kroucho Kaido terlihat sangat kaget setelah melihat pedang milik Queen yang patah ketika bersentuhan dengan Sanji. Pipi sebelah kanan milik Sanji pun penyok akibat serangan Queen barusan. Namun Sanji terlihat baik-baik saja. Para Kroucho Kaido menyadari jika Sanji tidak menggunakan armamen daki untuk menghitamkan tubuhnya dan merusak pedang milik Queen. Lalu Queen mengingat kenangan indah masa lalu ketika masih intim dengan Vinsmoke Judge, di mana saat itu Judge pernah curhat padanya. Sembari Queen berbicara, diperlihatkan Sanji yang sedang melakukan ketok magic pada pipinya sendiri, dan berhasil mengembalikan posisi pipinya seperti semula. Queen berkata dulu Judge pernah mengatakan jika dirinya ingin menciptakan manusia yang memiliki exoskeleton, di mana mereka akan memiliki ketahanan tubuh dan kemampuan penyembuhan yang dahsyat, dengan kekuatan melebihi manusia, dengan Heart of Ice, tanpa emosi apapun. Setelah Queen selesai mengenang masa lalu indahnya bersama Judge, dia mempersiapkan serangan laser beam miliknya. Di sisi lain, Chopper melihat ke arah Sanji dengan sangat terkesima, karena Sanji berhasil menghancurkan sebuah pedang dengan lehernya. Sanji teringat pada saudara-saudaranya dan menjadi sangat panik. Sanji sangat takut apabila kekuatannya terus bangkit. Dia berpikir jika kemungkinan emosinya juga akan hilang. Tiba-tiba Sanji berlari menjauhi area pertarungan, namun Queen tak tinggal diam. Dia menembaki Sanji menggunakan laser beamnya. Sanji berkata pada Queen untuk memberikannya waktu beberapa menit. Dalam hatinya, Sanji berkata mengenai perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Sanji pun berpikir mengenai apa yang telah dia lakukan sampai dia memicu kebangkitan kekuatan miliknya. Sanji kemudian berteriak, "Biarkan aku berpikir mengenai hal ini!" Queen tertawa mendengar Sanji yang terlihat frustasi. Beberapa kroconya Kaido menembaki Sanji ketika dia mencoba melarikan diri. Beberapa peluru mengenai kepala Sanji, namun semua itu tak ada yang berpengaruh padanya. "Kita berhasil mengenai sasaran," ucap para Kroucho Kaido. "Au, atit," erang Sanji. Para Kroucho Kaido kembali dibuat kaget ketika melihat peluru tersebut juga tak mempan padanya. Queen masih terus mengejar Sanji sambil menembaki laser beam padanya. "Muahahaha! Perlihatkan kepadaku baju tempurmu. Perlihatkan padaku lebih banyak ilmu pengetahuan dari Germonom 9-mu itu," teriak Queen. Sudah dapat dipastikan jika saat ini Sanji tak akan gegabah untuk menggunakan Kongguan Red Suit miliknya. Apalagi dia berkata setelah 2 kali memakainya, tubuhnya menjadi terasa aneh. Yap, sepertinya Kongguan Red Suit-nya lah yang memicu kebangkitan exoskeleton miliknya dan mengaktifkan DNA Germonya yang sempat dihambat oleh ibunya Sora. Apakah jika dia terus menggunakan Red Suit-nya, emosinya lama-kelamaan akan semakin menghilang? Jika memang seperti itu, Red Suit milik Sanji akan seperti pedang bermata dua baginya. Shin kemudian berpindah ke lantai 2 kastil milik Kaido. Terlihat Big Mom yang masih bertarung melawan Kid dan Law. Kid saat ini sedang rebahan di atas tanah karena merasakan sakit kepala sebelah yang tak tertahankan. Law pun bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi padanya. Di sisi lain, Big Mom menggabungkan Hera dan Napoleon untuk menciptakan pedang listrik yang akan dia gunakan untuk menghabisi Kid. Sambel. Law menggunakan kekuatannya untuk memindahkan dirinya ke dekat kepala Big Mom, dan Law langsung menggunakan teknik counter shock miliknya. Serangan elektrik shock milik Law tepat mengenai wajah keriput dari Big Mom. Tak terima Big Mom diperlakukan tak senonoh, Prometheus langsung terbang ke arah Law dan menyerangnya menggunakan teknik baru yang dinamakan Stolen Fire. Serangan Prometheus berhasil membakar Law dan membuatnya rebahan di atas tanah. Big Mom kembali bangkit. Dia melompat sembari berputar-putar di udara. Kemudian, dia menyerang Kid menggunakan pedangnya dengan serangan baru yang dinamakan Mama Raid. Kid dan Law terlihat rebahan di atas tanah dan mereka mencoba kembali untuk bangkit. Ucap Big Mom. "Aduh, sakit kepala sebelah. Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" erang Kid.
Kit mulai meracau. Saat ini, aku akhirnya berada di hadapan seekor Yonkou. Apa yang akan terjadi jika aku mati di sini? Kehidupanku sebagai seekor bajak laut akan... Mama. Kau sangat lucu, Kit. Apakah kau akan mati meskipun aku tak melakukan apapun? Ucap Big Mom. Jancok, umpat Kit. Shin kemudian berpindah ke lantai 3 kastil milik Kaido. Pertarungan antara sang dukun beranak Hawkin melawan Killer pun berlanjut. Killer meneriaki Hawkin untuk berhenti, tapi dia malah tertawa-tawa. Akhirnya terungkap penyebab sakit kepala sebelah yang dialami oleh Kit. Ternyata Hawkin membenturkan kepalanya sendiri ke arah pilar pondasi yang ada di kastil tersebut. Bukannya berhenti, Hawkin malah menyinggung Killer yang telah memakan buah iblis Smile. Dan dia berkata jika hidup Killer benar-benar menyedihkan. Killer meminta Hawkin untuk menghentikan perbuatan gilanya. Bahkan topeng Hawkin saat ini sudah mulai retak. Anak buah Kit yang lain saat ini tengah mengelilingi Killer dan Hawkin. Namun Killer meminta mereka semua agar tak mengganggu pertarungannya. Anak buah Kit yang lain juga mengkhawatirkan Killer karena saat ini api telah menyebar ke seluruh ruangan di lantai 3 kastil. Dan mereka harus pergi sesegera mungkin. Killer sekali lagi memohon pada Hawkin untuk berhenti dan menawarkan nyawanya sebagai gantinya jika itu memang diperlukan. Mendengar hal itu, Hawkin pun langsung menendang Killer. Hawkin berkata jika sepertinya saat ini Kit sedang bertarung melawan Big Mom. Akhirnya keinginannya terkabul. Melawan seekor Yonkou, ucap Hawkin. Killer pun merespon dan berkata untuk membiarkan Kit untuk melawan Big Mom tanpa gangguan santet miliknya. Hawkin kembali menjawab, jika tak ada gunanya untuk bertarung dalam pertarungan yang tidak dapat dimenangkan. Jika kau tak bisa mengalahkanku, kau bisa menyerah, dan aku akan memberitahu Kaido untuk mengampunimu, ucap Hawkin. Apakah kau tak bisa melihat realita? Mereka telah menguasai lautan sejak lama, dibandingkan dengan kalian yang hanyalah bocah ingusan. Kalian tak akan memiliki kesempatan untuk menang, tambah Hawkin. Bukannya suaramu bergetar? Ya, karena dalam lubuk hatimu yang paling dalam, kau juga menyesal telah mengambil keputusanmu saat ini, teriak Killer. Bahkan, saat ini, kami telah berhasil bertahan hidup dalam ramalan masa depanmu yang bahkan membuatmu takut sampai terkencing-kencing, tambah Killer. Saat Hawkin mendengar perkataan Killer, dia mengingat saat-saat Kaido memberikan perjanjian padanya untuk menjadi salah satu abdi dalam di bajak laut kebun binatang miliknya. Hawkin pun berkata, kau akan segera menyesal telah memilih masa depanmu itu. Killer menjawab jika dirinya juga telah memilih untuk mengambil semua resiko yang akan dia dapatkan ke depannya. Killer juga berkata jika dia akan melakukan apa yang dia butuhkan, sehingga tak akan ada penyesalan nantinya, meskipun dirinya tak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Killer melontarkan 2 buah pertanyaan pada Hawkin. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang akan terjadi jika serangan yang aku berikan padamu tak tahu arah jalan pulang? Hawkin kebingungan mendengar pertanyaan dari Killer, karena dia pasti tahu bagaimana kekuatan santetnya bekerja. Selama boneka santet tersebut masih ada dalam tubuhku, maka seluruh damage yang kau berikan akan mengenai Kit. Setelah mendengar pernyataan dari Hawkin, Killer melompat ke arah Hawkin dan kemudian memotong tangan kiri miliknya. Hawkin-san, ucap para Krocok Kaido. Hawkin mengerang. Dia menanyakan mengapa Killer memotong tangan kirinya, karena semua damage-nya akan mengenai. Killer memotong perkataan Hawkin dan berkata jika Kit tak memiliki tangan kiri. Saat Killer mengatakan hal tersebut, diperlihatkan tangan besi rongsokan Madura milik Kit terlepas dari badannya. Hawkin pun ketakutan saat melihat ke arah Killer. Killer mengambil tangan milik Hawkin dan mengeluarkan boneka santet yang mengarah pada Kit. Killer pun melontarkan pertanyaan yang kedua. Jika aku mengambil boneka ini, apakah masih ada lagi yang akan melindungimu? Hawkin memberikan selamat pada Killer, karena boneka itulah yang terakhir. Washu, aku tak memikirkan hal ini, ucap Hawkin dalam hati. Hawkin kemudian menarik salah satu kartu gaplenya dan dia berhasil mendapatkan kartu Grim Reaper, Upright Position. Ya, sebuah kartu pembinasaan. Jadi aku hanya tinggal memotong kepalamu, ucap Hawkin. Sebuah boneka santet raksasa berbentuk bebegik sawah keluar dari pedang milik Hawkin dan mencoba menyerang Killer menggunakan celuritnya. Namun pergerakan Killer lebih cepat. Zanshu Claw. Killer berhasil menyembelih kepala dari boneka santet tersebut. Hawkin berkata jika bebegik sawah miliknya tak akan pernah mati. Karena hal itu bisa dia hidupkan kembali menggunakan kartu gaple miliknya.
Dia pun menarik salah satu kartu gaplenya dengan tujuan untuk memperlihatkan hasil dari pertarungan kali ini. "The Tower," ucap Hawkins, dan dia pun tak bergeming. Di sisi lain, Killer mendekat ke arah Hawkins dengan kecepatan penuh. Killer menyerang Hawkins menggunakan teknik Jim Sonic. Killer berhasil membelah wajah Hawkins sampai ke bagian badannya. Hawkins pun rebahan di atas tanah dengan kartu gaplenya yang berserakan di sekeliling badannya. Anak buah Kid yang lain bergembira melihat kemenangan dari Killer. Yap, menurut Danny Darko, kartu The Tower memiliki arti kehancuran dari yang sudah tua atau yang sudah lama, di mana kartu The Tower sendiri memiliki arti tersembunyi yaitu a new path atau suatu jalan yang baru. Kemudian diperlihatkan Kid yang kembali berdiri dengan tegak dan keras di hadapan Big Mom. "Wow, apa yang terjadi padamu, Kid? Kau tiba-tiba bisa sembuh seperti ini," ucap Big Mom. Kid mengatakan jika tubuhnya saat ini sudah kembali normal, dan manga One Piece diakhiri dengan Killer yang berteriak, "Go, partner!" seraya menyemangati Kid. Yap, kartu yang diambil oleh Hawkins memiliki arti yang sangat membagongkan, di mana selama ini ramalan Hawkins tidak pernah meleset sama sekali. Itu artinya akhir dari pertempuran Wano Kuni akan berdampak pada hancurnya era lama atau era Yonkou, yaitu dengan kekalahan dari Kaido dan Big Mom oleh Luffy, Kid, dan juga Law. Dan itu artinya semakin mendekatkan Luffy sebagai Raja Bajak Laut. Dan arti dari The New Path atau cara yang baru merujuk pada kekuatan baru yang akan mereka gunakan dalam mengalahkan Kaido serta Big Mom. Di mana Luffy akan menggunakan Gear 5, sedangkan Kid kemungkinan besar akan menggunakan Advance Housoko Haki. Yos nakama, itulah review untuk manga One Piece chapter 1029. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!